Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewianti Escape NS MKes. Saya adalah dosen tetap di Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester genap dengan jumlah bobot sebanyak 2 SKS. Oke. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran komunikasi keperawatan, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep komunikasi dan komunikasi efektif serta tren dan isu dalam komunikasi. Selanjutnya, dia diberi kasus mahasiswa mampu mendemonstrasikan komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan klien, keluarga, kelompok, sesama perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip komunikasi umum beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan bagi individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, serta dalam tim kesehatan untuk berbagi tatanan baik praktik klinis maupun komunitas. Selain itu, dibahas pula tren dan isu yang berkaitan dengan perkembangan komunikasi dalam bidang kesehatan. Berikut video proses pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah sudah siap masuk materi? Siap, Bu. Terus absennya sudah jalan ya? Sudah, Bu. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita masuk di materi tentang konsep komunikasi keperawatan. Sebelum kita masuk di teori, apakah adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu komunikasi? Ya, silahkan. Nah, definisi dari komunikasi menurut saya itu satu orang berkomunikasi dengan orang atau melalui telepon. Ya, oke. Ada yang lain? Lagi komunikasi sama Ada yang lain? Bu. Iya, silakan. Contohnya itu Ibu lagi komunikasi sama kami tentang jelasin materi tersebut. Oke. Yang lain masih ada? Oke. Jadi komunikasi itu yaitu berbicara langsung atau melalui media. Masuk ke teori konsep komunikasi keperawatan. Pengertian komunikasi itu sendiri yaitu kata komunikasi berasal dari communication atau berasal dari bahasa Latin communication yang berbentuk dari dua kata yaitu com berarti dengan atau bersama dengan dan unio atau bahasa Latinnya union berarti bersatu dengan. Jadi komunikasi dapat diartikan union with atau bersatu dengan. Adapun menurut IWRI 2013, komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu, baik dengan menggunakan simbol verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya, menurut Potter dan Perry tahun 2019, komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menempatkan orang lain yang melibatkan verbal dan non-verbal dari informasi dan merupakan
suatu aksi saling berbagi. Jadi dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan komunikasi adalah jadi proses pertukaran informasi, penyampaian perasaan, interaksi, pemberian informasi yang dilakukan pada suatu waktu yang baik yang direncanakan atau tidak direncanakan antara makhluk hidup yang membuat terjadinya kontak antar pelakunya. Adapun komponen komunikasi yaitu komunikator atau pengirim pesan atau sumber, message atau pesan, encoding, channel atau saluran komunikasi atau media, decoding, penerima pesan atau communicate, umpan balik atau tanggapan, konteks komunikasi, gangguan komunikasi, noise, efek atau konsekuensi komunikasi. Selanjutnya adapun elemen proses komunikasi menurut Porter dan Perry di tahun 2019. Elemen proses komunikasi menurut Porter dan Perry tahun 2019 merupakan proses aktif antara pengirim dan penerima yang terdiri atas referen atau stimulus atau memotivasi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Referen dapat berupa objek, pengalaman, emosi, ide, atau tindakan. Elemen berikutnya yaitu pengirim yang juga disebut encoder adalah orang yang memprakarsai pesan atau komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya pesan adalah informasi yang dikirim atau diekspresikan oleh pengirim. Selanjutnya saluran merupakan pesan yang dikirimkan melalui saluran komunikasi yang bermaksud untuk membawa pesan seperti melalui sarana visual, pendengaran, dan taktil. Elemen berikutnya yaitu penerima yang disebut decoder adalah orang yang menerima pesan yang dikirimkan. Yang selanjutnya respon. Ini membantu untuk mengungkapkan apakah makna dari pesan tersebut tersampaikan. Contoh respon komunikasi apabila contohnya apabila penyampaian dimaksud dari respon ini apabila ada yang kita sampaikan kepada seseorang, dia memahami apa yang kita sampaikan. Artinya bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi menurut Porter dan Perry tahun 2019 yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu contohnya kayak kita sekarang berbicara secara langsung atau menggunakan perantara media seperti telepon. Sedangkan komunikasi verbal sendiri yaitu menggunakan bahasa tubuh seperti pergerakan tangan, raut wajah, gerakan kepala, tanda dan tindakan. Komunikasi non-verbal. Kita sebagai seorang perawat, kita kan merawat pasien. Biasanya kalau seumpama pasiennya tidak bisa berbicara, kita bisa lihat dengan raut wajahnya. Di raut wajah pasien tersebut kita dapat menilai apakah dia merasakan nyeri atau tidak. Adapun tujuan dan fungsi komunikasi perawatan. Tujuan utama komunikasi adalah membangun dan menciptakan pemahaman atau pengertian bersama. Dengan komunikasi diharapkan terjadi perubahan sikap, pendapat, perilaku ataupun perubahan sosial. Jadi tujuan komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena tanpa komunikasi kita sebagai seorang perawat tidak akan tahu
keluhan-keluhan pasien kita. Jadi komunikasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena komunikasi setiap hari kita lakukan. Sebagai seorang perawat, dengan komunikasi kita dapat membangun hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien, sehingga pasien aman dan nyaman ketika seorang perawat melakukan tindakan. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Ada beberapa fungsi komunikasi, diantaranya fungsi komunikasi sosial. Komunikasi itu penting membangun konsep diri kita, aktualisasi diri kalau sudah hidup untuk memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari tekanan. Fungsi komunikasi selanjutnya itu ekspresif, dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita, terutama melalui pesan-pesan non-verbal. Fungsi komunikasi berikutnya yaitu ritual sharing, dilakukan secara kolektif dan fungsi instrumen mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan serta menghibur. Sekian untuk materi saya hari ini. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, silahkan Anissa. Nah, kan tadi bilang fungsi komunikasi visual itu instrumen itu merubah perilaku seseorang. Nah, bagaimana komunikasi yang dapat merubah seseorang tersebut? Untuk tanggapan dari pertanyaan Anissa, fungsi komunikasi instrumen dapat mengubah perilaku seseorang. Jadi kita sebagai seorang perawat, kita dapat memberikan informasi melalui penyuluhan seperti buang sampah di sembarang tempat. Dengan pemberian informasi dari kita dapat merubah perilaku seseorang bahwa membuang sampah sembarangan tempat dapat mempengaruhi kesehatan kita, sehingga masyarakat tersebut dapat merubah perilakunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Ada pertanyaan yang lain? Saya Bu, Ya, silahkan Junior. dari materi yang telah dipaparkan, Ya. seperti komponen komunikasi, Ya. ada bentuk kami itu komunikator atau pengirim pesan atau sumber. Misalkan Ibu memberi contoh seperti apa yang dimaksud komunikator atau pengirim pesan atau sumber. Oke. Jadi contoh dari komunikator atau pengirim pesan atau sumber, contohnya saya memberikan materi kepada adik-adik sekalian, itu contoh dari komunikasi atau pengirim pesan, sehingga informasi yang saya berikan dapat diterima dengan baik. Masih ada pertanyaan yang lain? Sudah tidak ada. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.